Pemirsa, ratusan warga korban gempa masih tertahan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan demi mendapatkan perawatan pasca gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur Senin siang. Banyaknya korban yang terus berdatangan ke rumah sakit membuat petugas rumah sakit kewalahan. Hingga Senin malam kemarin, pemirsa, tercatat ada sekitar 111 orang ini yang dirawat di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia akibat longsor dan gempa mencapai 13 jiwa di rumah sakit ini. 8 orang yang telah diidentifikasi ini masih disemayamkan di kamar mayat RSUD Ciawi. Pihak RSUD Cimacan saat ini siap membangun tenda kembali apabila korban terus berdatangan. Dan pemirsa, kita akan memperbarui informasi langsung dari RSUD Cimacan. Sudah ada rekan kami Eko Hadi yang berada di sana. Selamat siang Eko Hadi, bagaimana kondisi di RSUD Cimacan saat ini? Ya, selamat siang Ana dan pemirsa TV One. Kondisi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur itu berbeda seperti kemarin kondisinya lah. Kemarin cukup riuh sekali, banyak sekali ambulan berdatangan, namun saat ini sudah tampak terkendali. Dan pemirsa, saat ini saya berada di pusat informasi data yang mana di sini data untuk korban keluar masuk ini dikumpulkan atau kolektif di pusat data ini, dan ini sengaja dibangun oleh RSUD Cimacan untuk supaya teratur secara informasi baik melalui media maupun dari warga yang terkait dengan korban akibat gempa. Dan seperti dilihat di layar kaca, yang berbaju merah ini dilakukan pendataan bagi pasien yang keluar masuk begitu. Ya, Eko, hingga saat ini ataupun kemarin malam kami mendapatkan informasi tercatat dari kurang lebih 111 jiwa begitu yang dirawat di Rumah Sakit Cimacan. Saat ini apakah kemudian sudah bertambah warga yang berdatangan ke lokasi untuk meminta perawatan? Ya, informasi yang saya peroleh data per pukul 8.30 pagi tadi untuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan mencapai 245 orang. Dan 16 diantaranya dilakukan rawat inap. Ingat, memang penanganan medis harus dilakukan terhadap lukanya. Sementara untuk korban meninggal, data terkini mencapai 13 jiwa. Dan sebagian korban ataupun pasien ada juga yang dirujuk ke rumah sakit di wilayah Bogor. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Itu terpaksa dilakukan mengingat luka yang diderita oleh para korban cukup parah, seperti patah tulang, kemudian harus dilakukan operasi karena memang keterbatasan alat dan tenaga medis di wilayah RSUD Cimacan begitu. Lantas, apakah 13 orang yang meninggal dunia begitu korban guncangan gempa kemarin ini sudah teridentifikasi seluruhnya? Ya, untuk korban yang meninggal sendiri baru 8 yang sudah diidentifikasi, sementara untuk korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Ini merupakan korban dari gempa dan longsor di wilayah Cugenang. Begitu. Untuk 8 orang yang sudah teridentifikasi, apakah sudah dikembalikan kepada pihak keluarga atau seperti apa, Eko? Ya, informasi yang saya peroleh ada sebagian yang sudah dibawa oleh pihak keluarga ataupun kerabat untuk segera dimakamkan. Sementara dari pihak RSUD Cimacan sendiri mengimbau agar warga yang hendak mengambil jenazah dari kerabat ataupun korban bisa menghubungi pusat informasi dan saat ini masih berada di
kamar jenazah rumah sakit Cimacan. Ya, Eko, di layar kaca ini kami melihat visual dari Anda begitu berada di dalam tenda. Apakah kemudian ini adalah tenda-tenda untuk dilakukannya perawatan kepada para korban oleh tim medis di RSUD Cimacan? Ya, di tenda ini memang sempat dilakukan penampungan korban gempa kemarin, cukup ramai sekali kemarin. Namun hari ini berbeda, pemandangannya cukup sepi sekali karena sebagian dari korban sudah ada yang dipindah ke rawat inap rumah sakit umum daerah Cimacan. Dan ini hanya ada beberapa saja warga yang berobat dan sepertinya memang harus ditangani secara medis karena mengalami luka yang cukup serius, sehingga mereka bisa kemungkinan akan dirujuk ke rumah sakit di wilayah Bogor. Gitu. Eko, apakah artinya dengan didirikannya tenda sementara di lapangan rumah sakit begitu kondisi rumah sakit ini sudah penuh untuk di dalamnya? Ya, untuk ketersisian dari rumah sakit sendiri saya belum mendapatkan informasi apakah penuh atau tidak. Namun apabila memang penuh menurut rumah sakit sendiri, mereka akan menyiagakan beberapa tenda darurat yang akan dibangun di halaman parkir rumah sakit umum daerah Cimacan. Eko, lantas bagaimana Anda menggambarkan kondisi saat ini di sana? Apakah mungkin masih banyak pasien yang mengantri akibat guncangan gempa magnitudo 5,6 kemarin? Ya, jika dibandingkan dengan situasi kemarin tentunya sangat berbeda sekali. Hari ini sudah tertata rapi, korban pun sudah tidak ada yang berdatangan, ambulan pun sudah cukup terkendali. Mungkin ada beberapa korban yang sudah menjalani perawatan intensif di rawat inap rumah sakit Cimacan. Dan sepertinya kondisinya juga sudah mulai teratur di rumah sakit ini. Bantuan logistik sudah berdatangan, kemudian obat-obatan pun sudah cukup lengkap. Dan tenaga medis pun sudah siap. Tidak seperti kemarin. Kemarin sangat ramai sekali, sangat riuh sekali. Gitu. Eko, kami ingin konfirmasi. Tadi Anda katakan 245 jiwa begitu mendapatkan perawatan medis di RSUD Cimacan. Lantas berapa orang mungkin informasinya yang saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit tersebut? Ya, berdasarkan informasi dari pusat data, bagi korban yang masih dirawat itu sekitar kurang lebih 16 orang masih dalam perawatan inap rumah sakit. Dan sisanya ada yang dirujuk ke rumah sakit Bogor dan ada juga yang sudah pulang karena lukanya mungkin tidak terlalu serius begitu. Baik, untuk antisipasi sendiri dari RSUD Cimacan mengingat sudah ada 100 kali gempa susulan begitu ya, seperti apa dari sana? Iya, bagaimana? Mengingat saat ini sudah ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi akibat guncangan gempa 5,6 kemarin, dari RSUD Cimacan sendiri mengantisipasinya seperti apa? Ya, untuk tenaga medis sudah disiap-siagakan, personilnya sudah ditambah. Ada beberapa yang sudah pulang ataupun lepas, mereka akan dikembalikan dinas ke rumah sakit untuk menyiagakan, dan kemudian ada beberapa tenda juga yang sudah disiagakan dari Kementerian Sosial seperti yang bisa disaksikan dari kaca Anda. Ini adalah tenda Kemensos yang sudah disiapkan, ada 2, kemudian logistik pun sudah disiagakan, dan tentunya pihak rumah sakit sendiri sudah menyiapkan beberapa ambulan yang nantinya akan digunakan untuk evakuasi apabila memang perlu. Gitu. Baik, untuk jaringan listrik dan juga telepon bagaimana di sana? Karena kemarin informasinya ini sempat dimatikan di kota Cianjur. Ya, sejak malam tadi tidak ada pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Cipanas secara umum ya. Dan jaringan untuk telepon seluler pun cukup aman. Tapi saya mendapat informasi mungkin di sekitar wilayah sekitar longsor daerah Cibenang tidak dapat dialiri listrik. Tentu saja untuk sarana komunikasi pun agak terganggu. Tapi untuk sekitar wilayah rumah sakit masih aman sejauh ini. Gitu. Baik, terima kasih. Laporan langsung Eko Hadi dari RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat.